Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kerendahan hati itu bagaikan air yang mengalir dari puncak gunung tertinggi sampai ke samudra luas yang dalamnya tak terselami. Air selalu turun ke tempat yang paling rendah dan diangkat oleh panasnya terik surya sampai menjadi awan yang tinggi mengangkasa. Awan pun ditiup oleh angin dan turun menjadi air hujan yang memberikan kehidupan bagi segala makhluk hidup di bumi. Dalam perjalanan yang menuju ke titik yang terendah, air terus melayani dimanapun ia mengalir. Sungguh besar dan mulia air bagi kita. Tidak ada makhluk yang bisa hidup tanpa air. Bagi Santo Fransiskus Assisi, air adalah karakter kerendahan hati. Manusia bisa belajar dari karakter air ini, tetapi manusia adalah ciptaan Tuhan yang jauh lebih hebat daripada air. Manusia diciptakan menurut gambaran ilahi. Tidak ada ciptaan yang lebih hebat daripada manusia. Potensi manusia untuk menjadi hebat itu jauh melebihi air. Seringkali kita menjadikan kerendahan hati sama dengan kekecilan hati. Kita malah takut untuk menjadi hebat dan tidak melakukan apa-apa. Kita terjebak dalam kekerdilan diri. Kita gagal memuliakan Tuhan dalam pelayanan kita selama kita hidup di dunia. Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan dan seorang figur inspirasi yang luar biasa berkata, "Ketakutan terbesar kita bukanlah bahwa kita tidak memadai. Ketakutan terbesar kita adalah kekuatan kita yang tak terbatas. Terang kita, bukan kegelapan kita yang paling menakutkan kita." Kita bertanya pada diri sendiri, siapakah saya untuk menjadi brilian, cantik, berbakat, luar biasa? Tetapi ingatkah siapa diri kita? Kita adalah anak Tuhan. Dengan menjadi kecil, Anda tidak melayani dunia. Tidak ada yang tercerahkan saat Anda berkecil diri, sehingga orang lain tidak merasa tidak aman di sekitar Anda. Kita semua ditakdirkan untuk bersinar selayaknya anak Tuhan. Disinilah kata-kata Tuhan Yesus memberikan pencerahan yang lebih jauh lagi. Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk menjadi yang terhebat, tetapi untuk Yesus, kehebatan bukanlah dicari di dalam kursi kehormatan, tetapi ditemukan dalam pemberian diri sebagai seorang pelayan. Dalam kacamata dunia, pelayan dinilai lebih rendah daripada yang dilayani. Raja dan ratu adalah simbol kehebatan. Kita menjadi hebat saat kita dilayani. Kita menjadi hebat saat orang tunduk kepada perintah kita dan melayani kita. Tetapi ini bukan kacamata Tuhan Yesus. Bagi Dia, yang hebat adalah yang melayani. Semakin murni dan tulus pelayanan kita, semakin besar kita di mata Tuhan Yesus. Manakah yang lebih penting bagi kita? Hebat di mata dunia atau hebat di mata Tuhan Yesus? Pelayanan yang tulus dan murni bergantung pada bagaimana kita berbesar hati saat melayani.
Apakah kita menjadi minder, merasa diri terhina, kurang hebat saat kita turun melayani? Ataukah kita menemukan cahaya Kristus yang membesarkan hati kita saat kita melayani? Saya menemukan cahaya Kristus kembali, atau tepatnya ditemukan oleh Yesus saat sedang mencuci piring 22 tahun yang lalu. Di saat itu, hidup saya sebenarnya sungguh berantakan. Kuliah berantakan, pekerjaan berantakan, kehidupan rohani berantakan. Dan saya cepat berkecil hati dan gampang minder karena merasa tidak ada identitas yang membuat saya merasa hebat lagi. Tetapi Tuhan memakai saya untuk menjadi pelayan bagi sebuah keluarga yang bayinya membutuhkan operasi jantung di sebuah rumah sakit di kota Melbourne di mana saya kuliah. Saya tinggal bersama mereka di apartemen di depan rumah sakit itu dan sungguh menjadi asisten rumah tangga bagi mereka selama 1 bulan. Tetapi di situ hati saya dibesarkan oleh Tuhan. Saya mulai mengenal bahwa Tuhan sungguh mencintai saya. Mungkin itu pertama kalinya saya mendengar suara hati yang dengan lembut tetapi jelas bergema. Mencuci piring bersamaku enak dan damai, kan? Ini mengingatkan saya bahwa Tuhan Yesus mencuci kaki para murid-Nya. Ia turun menjadi budak yang paling rendah bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau merendahkan dirimu dan menjadi pelayan kami. Engkau memberikan contoh bagaimana kami bisa berbesar hati dalam melayani Engkau dan sesama. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu memberikan kami semangat untuk melayani dengan tulus ikhlas. Janganlah biarkan kami terjebak dalam pencarian kursi-kursi kehormatan, tetapi biarlah kerendahan hati selalu mengalir seperti kehidupan-Mu, sehingga kami pun menjadi anak-anak Bapa yang luar biasa, karena cahaya dan semangat melayani-Mu ada pada diri kami. Amin.